Di awal kisah, Temujin kecil dibawa ayahnya untuk memilih perempuan yang akan menjadi istrinya di masa depan. Ia pun bertemu gadis kecil bernama Bortai yang mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi yang terpilih. Temujin pun memilih Bortai dan berjanji akan menemuinya lagi setelah 5 tahun dan menikahinya. Namun di perjalanan pulang, ayah Temujin diracuni oleh musuhnya. Secara adat, Temujin akan menggantikan posisi ayahnya sebagai kepala suku. Namun seorang bawahannya yang bernama Terkutai memberontak dan mengambil alih posisi ayahnya sebagai seorang khan. Setelah kematian ayahnya, suku-suku musuh menjadi lebih berani kepada suku Temujin. Temujin hendak dibunuh, namun sang ibu menyuruhnya untuk melarikan diri. Anak buah Terkutai lalu mengejarnya. Karena Temujin masih kecil, Terkutai pun menunggu Temujin hingga dewasa untuk membunuhnya. Temujin pun pergi seorang diri untuk memohon kepada dewanya, yaitu Dewa Tentri. Namun di perjalanan dia terperosok dan pada akhirnya dia ditemukan oleh anak suku lain bernama Jamuka. Karena telah menyelamatkan nyawanya, Jamuka pun dijadikan saudara angkat oleh Temujin. Setelah beberapa waktu, akhirnya Temujin berhasil ditemukan dan ditawan oleh pimpinan suku musuhnya, yaitu Terkutai. Singkat cerita, Temujin yang telah dewasa berhasil melarikan diri dan menemui calon istrinya. Temujin pun membawa pulang Bortai dan langsung menikahinya. Suatu hari musuh lain dari suku Merkit datang dan menculik Bortai. Temujin lalu mendatangi saudara angkatnya yang bernama Jamuka untuk membantunya berperang dengan suku Merkit. Jamuka bersedia membantu Temujin dengan syarat penyerangan dilakukan 1 tahun berikutnya. Akhirnya setelah menunggu 1 tahun, pasukan koalisi Temujin dan Jamuka menyerang suku Merkit. Suku Merkit berhasil dihancurkan dan Bortai yang sedang dalam keadaan hamil berhasil akan dibawa pulang. Hubungan antara suku Temujin dan suku Jamuka bertambah semakin erat. Keesokan harinya, beberapa anak buah Jamuka membelot mengikuti Temujin. Karena mereka menganggap Temujin lebih adil dalam hal pembagian hasil rampasan perang kepada pasukannya. Perpecahan di antara mereka pun bertambah rumit, yaitu ketika salah satu anak buah Temujin membunuh adik Jamuka yang mencoba mencuri kuda milik suku Temujin. Pada akhirnya peperangan di antara mereka terjadi. Jamuka yang dibantu oleh suku Terkutai berhasil mengalahkan suku Temujin dan ia pun ditangkap. Jamuka tidak membunuhnya, namun ia memutus hubungan saudara dengan Temujin dan menjualnya sebagai budak. Di kerajaan Targut, seorang raja membelinya untuk dijadikan pajangan karena Temujin dianggap ingin menguasai dan mengalahkan kerajaan mereka. Berkat bantuan seorang biksu, Temujin berhasil dibebaskan dan bertemu dengan istri dan keluarganya. Dibantu juga seorang pimpinan karavan yang mengenal Temujin sebagai khan yang adil. Perlahan tapi pasti, Temujin berhasil membangun angkatan bersenjata yang kuat dan berhasil mengalahkan suku-suku Mongol yang lainnya. Pertempuran antara suku Temujin dan Jamuka pun kembali terjadi lagi. Walaupun jumlah pasukan Jamuka lebih banyak, mereka berhasil dikalahkan dengan strategi yang jitu dari Temujin. Sebelum peperangan besar terjadi, awan menjadi gelap yang membuat suku Jamuka berlarian ketakutan. Namun Temujin dan pasukannya terus maju dan menyerang mereka. Setelah pertempuran, Jamuka pun berhasil ditangkap. Namun Jamuka dibebaskan karena Temujin masih menganggap kalau Jamuka adalah saudara angkatnya. Di akhir film, Temujin berhasil menyatukan seluruh kerajaan Mongol dan mendapat gelar Genghis Khan. Bahkan kerajaan Targut berhasil ditaklukkan dan Genghis Khan berhasil menguasai hampir separuh dunia. Di lain sisi, film ini tidak menggambarkan sosok Genghis Khan yang dikenal kejam. Ternyata di film ini Genghis Khan dikenal sebagai seorang suami yang setia dan pimpinan yang baik. Walaupun negara-negara bekas jajahannya menyebut Genghis Khan sebagai monster.